Sebelum dijawab oleh KSP, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Diri untuk bertanya langsung kepada pemerintah, kepada wakil rakyat. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, saya appreciate ya tentang gercepnya, gerak cepatnya pemerintah dalam turun ke tempat bencana. Cuman yang saya lihat di lapangan yang bekerja hari-hari itu memang tak banyak orang, Bang. Tak banyak ya, paling dari kepolisian, dari tentara, dan itu armadanya kurang. Itu yang saya sampaikan. Dan orang-orang yang dibilang tadi ada ratusan Hercules, helikopter yang disiapkan, alat-alat berat, itu saya tak nampak di lapangan, tuh tak nampak, Bang. Mungkin di beberapa titik ada ya, cuman kalau saya tadi kayak Tamiang ngobrol dengan teman-teman di Polres, itu masih banyak kampung-kampung yang belum terjamah sama sekali dengan bantuan. Dan itu saya sebagai dai ya nggak kuat masuk ke kampung itu. Makanya saya bilang tadi, saya imbau tadi, apakah bisa pemerintah menambah jumlah personil tentara, TNI, Polri yang memang fisik mereka telah dilatih untuk turun ke masyarakat itu, ditambah jumlahnya kurang banyak nampaknya. Itu yang saya sampaikan, Bang. Oke, Bang Sadam boleh ditanggapi ya. Mudah-mudahan bisa mungkin disampaikan ke Pak Presiden, ditambah jumlahnya. Itu aja, Bang. Sedih banget, Bang, nggak sampai bantuan ke tempat mereka, Bang. Bantuan banyak banget. Satu Indonesia orang bantu, Bang. Bahkan mungkin di luar negeri juga banyak orang bantu, tapi mengantarkan itu tuh kita nggak mampu sebagai relawan, Bang, yang terbatas ini. Itulah. Cuma bisa nangis saja, Bang, Sena, Bang, benar. Ya, terima Bisa kasih. nggak ditambah jumlahnya, Bang? Yang pertama adalah terima kasih Bang Dery. Yang pertama terkait dengan dukungan personel, TNI itu sudah menyiapkan 78.000 personel, Pak, untuk satu Sumatera terkait dengan percepatan penanggulangan bencana ini. Yang kedua, instruksi Pak Presiden ketika kemarin di Aceh di pos pendampingan nasional itu sudah jelas bahwa TNI Polri itu fokus di daerah-daerah yang terisolasi. Yang ketiga, tadi sedikit kita bicara soal bencana nasional misalkan. Yang disinggung Bang Nasir tadi ya. Dengan bencana nasional. Bencana nasional ini kalau kita melihat sejarah itu kan di awal di tsunami Aceh ya, ketika penyebutan ada bencana nasional. Nah, ketika di tsunami Aceh kita melihat bahwa BNPB belum ada. Ya. BNPB ini kan tanggal 26 Januari 2008. Dan itu berdasarkan dari tadi ada Undang-Undang 24 tahun 2007, kemudian PP 21 2008, dan juga ada pedoman BNPB 2016. Nah, di zaman Pak SBY 2004 ada tsunami Aceh, kemudian Pak SBY mempunyai pengalaman di sana, kemudian akhirnya membentuk BNPB. Niatnya adalah bagaimana bencana nasional itu dapat ditangani dengan tersistemasikan, artinya dengan terukur, dengan mitigasi resiko bencana yang bagus, kemudian dengan penyelesaian kebencanaan penanggulangan bencana yang dipercepat, itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika tadi bicara soal bencana nasional, 2004 itu bantuan dari asing itu 42,6 triliun. Ada 5 negara, 1 PBB yang betul-betul state to state. Hari ini pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangannya mempertegas ada anggaran 60 triliun untuk kita membantu, mendorong, mendukung, mempercepat pemulihan dari bencana di Sumatera. Maksudnya belum perlu bantuan asing masuk kan? Belum perlu bantuan asing masuk, karena tadi anggaran di 2004 bantuan asing 42,9 triliun. Hari ini hari ini kas negara untuk darurat bencana ini efisiensi dari KL
yaitu 60 triliun. Artinya apa? Artinya ada kesanggupan dan kesiapan pemerintah terkait dengan anggaran. Sampai situ dulu boleh, Bang Nasim ditanggapi dulu Bang. Ya, jadi kalau kita mau bicara jujur sebenarnya fakta-fakta objektif di lapangan itu, ya itu sudah bisa masuk dalam kategori bencana nasional, ya. Tapi ya Parah tentu banget, Pak. pemerintah mungkin punya pendapat lain, punya hitungan-hitungan lain. Karena sekali lagi ini adalah penyelamatan kemanusiaan. Ya, jadi daya rusaknya itu luar biasa di 3 provinsi tersebut, ya. Oleh karena itu sekali lagi memang saya katakan tadi di awal, apakah kita hanya terpaku pada aspek legal formalistik begitu, tidak melihat fakta-fakta objektif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hadir itu bukan berarti kemudian pemerintah ragu untuk menetapkan status sebagai bencana nasional begitu. Saya tahu betul itu lahirnya BNPB itu, ya tahu betul saya dan saya mengikuti itu. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi jangan kemudian dijadikan bahwa hadirnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemudian memupuskan harapan orang-orang yang hari ini terdampak dengan bencana itu kemudian negara untuk menghadirkan apa yang disebut dengan bencana nasional. Di depan mata kita hari ini, ya, di depan mata mereka hari ini kehilangan segalanya, ya, sawah mereka hilang, tambak mereka hilang, peralatan rumah tangga mereka hancur semuanya, kendaraan mereka juga hancur, sepeda motor, kendaraan roda 4, itu semuanya hancur, ya. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa di akhir bulan Januari 2026 umat Islam itu akan menghadapi Ramadan, ya. Ramadan, dan ini tentu harus menjadi perhatian daripada pemerintah. Apakah kita biarkan mereka itu menghadapi Ramadan dengan suasana duka yang belum bisa pulih seperti itu. Nah ini kan harus punya empati yang luar biasa ya terhadap nasib korban tersebut. Ya. Nah karena itu saya katakan bahwa negara harus lebih cepat speednya ya dan harus lebih efektif. Dan saya harus akui bahwa banyak laporan yang sampai kepada kami ya anggota DPR RI asal Aceh. Bahkan juga barangkali DPR asal Sumatera Utara, Sumatera Barat misalnya. Bahkan hari ini kita juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan ya di tempat-tempat pengungsian. Ya, listrik sering padam sehingga kemudian alat untuk mendeteksi ya memeriksa ibu hamil itu terganggu. Ya. Kemudian orang-orang tua, anak-anak, ibu-ibu dan bagaimana kemudian meskipun musibah pendidikan nggak boleh berhenti. Ya tidak harus di sekolah, ya di tempat-tempat pengungsian bisa dilakukan pendidikan, ya dan juga kesehatan masyarakat itu menjadi penting. Karena singkat kami butuh ratusan dokter, semua perawatan medis hancur khususnya rumah di sakit Aceh Tamiang, rumah sakit Langsa, Aceh Utara itu semuanya hancur. Bahkan beberapa komplek perusahaan misalnya yang punya rumah sakit itu juga dilanda dengan banjir. Jadi ini kan satu problem ya terkait dengan kesehatan masyarakat di daerah-daerah bencana tersebut. banyak sektor yang harusnya kita benahi. Sesaat lagi kami akan segera kembali, pemirsa tetaplah di Catatan Demokrasi. Kita harus betul-betul menaruh empati kita. Kita harus memiliki rasa kemanusiaan untuk membantu seluruh warga yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Ibu Witri, ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, begini, biasanya tiap tahun itu kita yang di perantauan ini pulang gitu Pak. Terus sekarang kampung halaman itu udah nggak ada, udah rata. Mau pulang kemana gitu. Kalau ini belum selesai juga. Udah, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Witri. Bang Yuda? Kalau dari saya mungkin kalau memang ada Pak uangnya yang sudah disiapkan, saya minta tolong disegerakan karena masyarakat di sana saya rasa sangat membutuhkan dengan gerakan cepat dan saya juga tidak bersatu tuju ke pemerintah aja, pemerintah pusat, tapi seluruh elemen baik itu masyarakat juga sekalian saya minta tolong semuanya bahwasanya ini kondisinya bukan hanya Aceh, bukan hanya Sumbar, bukan hanya Sumut, tapi ini Indonesia yang kena dampaknya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Yuda. Pak Saud. Ya, kalau untuk closing saya mengatakan kehadiran negara ditunjukkan lewat kecepatan di dalam pemulihan. Itu penting, tadi ada constraint mengenai Ramadan, mengenai akhir tahun dan lain-lain. Yang kedua, kita harus berpikir juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
pelajaran dari contoh gempa Sulawesi Tengah di mana saya juga terlibat, tanggap darurat sekitar 2-3 bulan dan itu memang masih bisa berubah, terutama sekarang mengingat hujan masih terjadi begitu ya, tetapi sudah harus berpikir ke sana. Jadi siapkan tenaga ahli, siapkan kampus-kampus, siapkan ikatan ahli bencana, siapkan ikatan ahli perencanaan untuk mengerjakan itu. Dan yang terakhir adalah lesson learn. Kapan lagi, harus sampai kapan kita belajar sehingga kemudian korban terjadi di negara ini dan kemudian kita tidak memiliki kemampuan membangun ketangguhan. Mungkin itu yang menurut saya perlu kita lakukan. Terima Bang kasih. Nasir? Jangan biarkan masyarakat yang terdampak bencana itu terlalu lama menanggung beban. Negara harus segera mengambil alih beban mereka itu sehingga mereka kemudian punya harapan dan kemudian mereka bisa menatap masa depan lebih baik, dan negara juga harus mengevaluasi kenapa banjir besar dan tanah longsor ini bisa memakan korban dan merusak semua sarana dan prasarana. Terima kasih Bang Nasir. Bang Sadam, singkat. Iya, yang pertama adalah kami memohon maaf sebesar-besarnya ketika di awal memang ada kewalahan. Tapi pada prinsipnya instruksi Pak Presiden adalah bagaimana melakukan kecepatan untuk rekonstruksi, bagaimana melakukan pemulihan perbaikan dari infrastruktur, bagaimana pemulihan dari trauma, bagaimana kemudian ada penegakan hukum terkait dengan persoalan lingkungan. Itu jelas dari Pak Presiden, dan dukungan dari negara sebesar-besarnya hanya untuk masyarakatnya dan hanya untuk lingkungannya. Ibu Pertiwi bagi negara adalah harga mati. Artinya di sini berapapun kebutuhannya untuk Aceh, untuk Sumut, untuk Sumbar, negara hadir untuk bersama-sama membangun kembali Aceh, Sumbar, dan Sumut. Terima kasih kepada semua narasumber. Tepuk tangannya boleh, hadirin sekalian. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Rasanya sekarang kita berdoa, kita memberikan apapun daya upaya yang kita bisa, donasi uang, tenaga, berangkat langsung ke lokasi bencana, kerahkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kami juga sekali lagi TV One mengucapkan duka mendalam karena korban terus naik, kabarnya bisa lebih dari 1.000 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Semoga semua dikuatkan, diberikan ketabahan, dan Indonesia segera bangkit. Saya Andrew Meda Mercury, terima kasih sudah menyaksikan Catatan Demokrasi. Teman-teman dari Pancasakti Tegal, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Selamat malam, sampai jumpa. Bencana ini sekali lagi, ya musibah